Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan dari mata kuliah Kimia Analisis Lanjutan mengenai metode analisis kualitatif dan kuantitatif asam retinoat dengan merujuk pada Farmakope Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Wijayanti dengan NIM 3311120101 dari Farmasi A. Ya, untuk yang akan saya bahas yaitu asam retinoat dengan rumus kimianya C20H28O2. Ya, ini untuk dari jurnal ataupun artikel yang akan saya bahas pada kali ini. Untuk analisis kualitatifnya, yaitu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dengan sinar UV 254 nanometer. Standar yang dipakai adalah standar baku asam retinoat. Harga RF-nya yaitu 0,97. Pada hasil nilai RF, antara sampel krim malam dalam krim A mempunyai nilai RF 0,94, krim B 0,90, krim C 0,92, krim D 0,94, dan krim E 0,89. Ya, ini ada lampiran dari hasil yang tertera di jurnal tersebut. Bisa dilihat dari harga RF-nya, lalu ada dari warna yang terlihat dengan sinar UV 254 nanometer, dan hasilnya semuanya positif. Untuk yang selanjutnya ada analisis kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV visible. Untuk dari bahannya sendiri ada asam retinoat, metanol, dan krim pemutih wajah. Untuk alatnya ada Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, corong, pipet volume, pipet tetes, pipa kapiler, batang pengaduk, aluminium foil, kertas saring Wetman nomor 41, timbangan analitik, spektrofotometri UV visible, dan juga kuvet. Ya, untuk selanjutnya ada prosedur dari metode analisis kuantitatifnya. Yang pertama dari pembuatan larutan baku 1000 ppm asam retinoat, yaitu dengan cara menimbang sebanyak 0,1 gram asam retinoat, dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dilarutkan dalam 100 ml metanol. Yang selanjutnya adalah pembuatan dari larutan baku 500 ppm asam retinoat, yaitu dengan cara mengambil 25 ml larutan asam retinoat 1000 ppm, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, lalu ditambahkan metanol sampai garis tanda. Lalu yang ketiga ada penentuan panjang gelombang maksimum asam retinoat, yaitu dengan cara dipipet 3 mili larutan asam retinoat 500 ppm dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ppm. Lalu ditambahkan metanol sampai garis tanda dan dihomogenkan. Lalu diukur serapan maksimum pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan menggunakan belangko. Belangko yang digunakan adalah metanol. Lalu yang selanjutnya ada penentuan linearitas, kurva kalibrasi dengan cara dipipet larutan asam retinoat 500 ppm ke dalam labu ukur 10 mili, yaitu dengan konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Lalu ke dalam masing-masing labu ukur tersebut ditambahkan metanol sampai garis tanda. Dikocok hingga homogen, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh serta menggunakan larutan bangko. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu penentuan kadar sampel dengan cara menimbang 3 gram sampel uji, masukkan ke dalam gelas kimia bungkus dengan aluminium foil, tambahkan 10 ml metanol dan kocok hingga homogen. Dinginkan dalam es selama 15 menit dan saring melalui kertas saring Wetman nomor 41. Filtrat ditampung dalam labu ukur 50 mili, lalu tambahkan metanol sampai garis tanda dan homogenkan. Dipipet 5 mili filtrat hasil pengenceran sampel, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, lalu tambahkan metanol sampai garis tanda dan homogenkan. Ya, sekian dari cara prosedurnya. Untuk dari kesimpulannya sendiri, dari keseluruhan, dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dari jurnal yang sudah saya rujuk, dapat disimpulkan bahwa dari metode yang diambil sudah sesuai dengan Farmakope Indonesia. Jadi untuk analisis dan cara-caranya pun sudah sesuai dengan Farmakope. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.